Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Baik, di channel ini kita akan belajar beberapa BIM atau aplikasi. Khusus di channel ini kita akan fokus pada BIM yaitu Autodesk Civil 3D, dan nantinya kita akan melanjutkan ke Autodesk InfraWorks. Oke. Untuk video pertama kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengimport atau membuat kontur yang koordinatnya kita ambil dari Google Earth. Kemudian kita akan memasukkannya ke Civil 3D dalam bentuk kontur. Baik, langkah pertama yang perlu kita pastikan yaitu kita harus connect di internet. Nah, setelah itu kita bisa buka Google Earth. Oke. Nah, ini Google Earth sudah terbuka. Pertama kita perlu cek apakah setting Google Earth kita sudah sesuai apa yang kita inginkan. Di tools lalu option ini di sini kita cek ini, kita gunakan Universal Transverse Mercator atau UTM. Di sini satuan kita menggunakan meter, kilometer. Sini kita bisa sesuaikan. Oke, jika sudah sesuai, nah kita memilih. Misalkan kita akan di sini kita belajar mendesain sebuah jalan. Kita memilih area di mana kita ingin mendesain jalan. Kawan-kawan bisa memilih sesuai daerah masing-masing kawan-kawan. Misalkan saya daerah Sulawesi Tenggara, saya memilih salah satu daerah di Sulawesi Tenggara. Misalkan saya memilih Kolaka. Maaf, misalkan saya memilih Kolaka. Oke. Nah, di sini sudah berada di Kolaka lokasinya. Nah, kemudian kita memilih misalkan area mana kita ingin membuat jalan. Saya memilih daerah pegunungan yang konturnya sedikit ekstrim. Nah, misalkan saya memilih di area sini. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita mengambil koordinat. Koordinat dari area yang kita akan ambil konturnya. Nah, langkah pertama ini kita memasang place mark. Kita memasang, kita geser ini, terserah kita di area kita. Nah, pertama kita tulis satu terus koma. Ini esting atau nilai X kita bisa kopikan ke sini ke atas. Nilai northing atau Y bisa kopikan ke atas, dan zone atau nilai elevasi bisa kopikan juga ke atas ini. Kemudian kita hapus satuannya, tidak perlu kita tulis, kita hapus koma. Batas dari poin-poin yang kita ambil itu koma. Ini koma juga. Nah, langkah berikut sebelum kita menuju ke langkah berikutnya, kita perlu menyiapkan file kita dulu. Nah, dengan cara kita membuat ini folder. Nah, di sini ini folder kita akan menaruh semua pembelajaran kita atau file-file pekerjaan kita di dalam sini. Misalkan saya tulis latihan Civil 3D. Oke. Nah, misalkan oke. Jadi di sini kita buka filenya. Nah, kemudian kita buat txt dokumen. Ini kita tulis koordinat. Kita akan memasukkan koordinat yang kita ambil di dalam sini. Yang tadi ini kita ambil, kita kopikan ke sini.
langkah selanjutnya oke. Kemudian kita ulangi langkah seperti yang kita lakukan tadi. Ini angka 2 titik kedua. Kemudian yang ketiga, ini lokasi titiknya yang penting mencakup area yang akan kita ambil konturnya. Ketiga, maaf kalau kita lupa, kita bisa klik kanan, properties, lalu kita copy lalu pastikan ke sini. Oke, 3 koordinat kita sudah mengambil, kemudian kita save. Oke, ini sudah bisa kita minimize atau kita close saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita bisa membuka Civil 3D. Di sini ada dua Civil 3D, yaitu Civil 3D Imperial dan Civil 3D Metric. Di sini kita menggunakan satuan metric. Kawan-kawan kalau menginstal Civil 3D akan ada dua pilihan. Kawan-kawan pilih ini, Civil 3D Metric. Oke, di sini Civil 3D sudah terbuka. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita mengimport poin koordinat yang tadi kita ambil di Google Earth, kita import ke dalam Civil 3D. Nah, caranya kita masuk ke ini, menu home, kemudian point, kita klik point creation tool, kemudian lihat di sini, nah, import points. Oke, klik. Nah, di sini kita bisa ada tanda plus, kita tambahkan file kita, masuk ya, tadi kita simpan di desktop ya, desktop, kemudian latihan seperti ini dan koordinat. Oke. Nah, di sini kawan-kawan bisa menyesuaikan apa tadi poin yang kita ambil, kita tulis dalam bentuk apa. Nah, poin seperti contoh tadi, poin yang kita ambil itu dalam bentuk ini P atau nomor poinnya 1 2 3. Nah, di sini belum sesuai ya, ini Easting Northing P, dan ini tadi Easting atau nilai X, dan ini adalah nilai Northing atau nilai Y. Nah, di sini belum sesuai ya, jadi kita sesuaikan, cari di sini yang sesuai dengan ini. Nah, di sini bisa terlihat P itu adalah point number, Easting yaitu nilai X sesuai data kita, Northing sesuai, dan point elevation, nah sudah sesuai. Nah, kemudian bisa langsung oke. Di sini poin kita belum terlihat, kita bisa zoom biar terlihat, zoom dan extend. Oke, di sini mungkin terlalu kecil ya, karena kita pakai skala sudah 1/1000, tapi ini oke. Nah, kita bisa berjelas dengan menggunakan circle C, lalu kita berjelas itu begini. Oke, setelah kita pasang circle, ini cuma garis bantu ya,
dan titik satunya lagi ada di bawah sini. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buat area yang akan kita ambil konturnya dengan menggunakan persegi atau rectangle REC. Misalkan saya ingin mengambil area segini. Oke. Nah, langkah selanjutnya yang penting perlu kita atur yaitu kita harus mengatur zona dari area pekerjaan kita. Cara mengaturnya itu masuk ke sini, ini close saja, masuk ke tool space, kemudian setting, kemudian di sini di nama drawing kita bisa kita klik kanan, kemudian edit drawing setting. Nah, di sini bisa kita atur sesuai. Di sini satuannya meter, skalanya bisa ini. Nah, area kita untuk di Indonesia kita di sini kita gunakan UTM ya, UTM WGS 84 datum. Oke, kita gunakan ini. Nah, untuk zona sini kita bisa sesuaikan dengan area pekerjaan kita tadi. Kita bisa cek, lihat di sini. Kita buka, bisa cek zona TM Indonesia. Oke, salah satunya saja bisa ini saja. Cek. Oke, kawan-kawan bisa lihat di sini area pekerjaan tadi, area pekerjaan saya mengambil contoh di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu di daerah Kolaka. Kita bisa lihat di sini daerah Kolaka yaitu daerah sini. Ya, jadi zonanya yang kita gunakan itu 51S. Nah, kawan-kawan bisa sesuaikan dengan area pekerjaan kawan-kawan gimana. Sini ada semua, ada nilainya di seluruh Indonesia. Langsung kita gunakan 51S. Sini kita buat 51S. 51S, oke. Oke. Setelah kita setting seperti tadi, di sini akan muncul di sini menu geolocation. Nah, sebelum kita atur tadi, di sini hanya sampai di sini fitur apps. Sekarang ada geolocation. Kita klik OK. Kemudian kita munculkan mapnya di area map aerial ini. Map aerial. Nih, kawan-kawan perlu tahu bahwa ini harus terkonek di internet. Oke. Kan kita desain jalannya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa membuat polyline atau garis di area yang akan kita desain jalannya. Misalkan kita buat polyline, kemudian misalkan jalannya dari sini, bisa kita ikuti sini, misalkan jalannya seperti ini, misalkan. Oke. Oke, saya hendak kurang ikut ya, langsung saja, sesuaikan saja, ini sesuaikan saja. Nah,
Cepat ya, ini langsung saja biar tidak makan waktu. Oke, misalkan begini saja. Oke, langkah selanjutnya bisa, ini sudah selesai area jalan yang akan kita desain. Setelah itu kita bisa save ini drawing kita, sini save, kemudian kita masukkan ke folder yang kita buat tadi. Sini bisa tulis namanya, contoh lat 1 sipil 3D. Oke. Baik, di sini data kita sudah tersave dalam bentuk DWG. Oke, langkah berikutnya kita perlu save data kita lagi, save as. Tetapi sekarang kita save dalam bentuk DXF, ya. Save. Oke, di sini kawan-kawan bisa lihat sudah tersave dalam bentuk DXF. Nah, setelah tersave ini semua bisa kita close. Nggak usah di save karena sudah di save as tadi. No, harusnya no aja. Oke. Nah, setelah langkah yang tadi selesai, langkah berikutnya kita akan masuk ke aplikasi yang namanya Global Mapper. Di sini saya menggunakan Global Mapper versi 2064 bit. Jika kawan-kawan belum punya aplikasi ini, bisa kirim emailnya di kolom komentar, nanti saya bisa kirimkan link downloadnya atau filenya. Bisa dibuka, diklik run. Di sini Global Mapper sudah terbuka. Kawan-kawan bisa langsung klik open data file. Kemudian kawan-kawan buka file yang di save dalam bentuk DXF, bukan yang DWG, dalam bentuk DXF tadi. Oke, open. Ini kawan-kawan bisa atur sesuai dengan zona pekerjaan kawan-kawan. Seperti yang sebelumnya kita di sini tadi. Nah, zona kita seperti yang sebelumnya, zona kita di zona kita di 51S. Saya di Sulawesi Tenggara. Kawan-kawan bisa sesuaikan di zona mana kawan-kawan melakukan sebuah pekerjaan. Saya 51S di sini. Jadi saya sudah setting sesuai dengan zona saya -51. Untuk Global Mapper, untuk jika dia S di bawah, dia menandakan sebagai minus. Jika dia ini N, dia plus. Oke, ini sesuaikan UTM, gunakan UTM meter. Oke. Nah, langkah berikutnya, setelah masuk ke sini, kawan-kawan bisa masuk ke connect to online data. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, kawan-kawan harus terkonek di internet. Nah, di sini ada beberapa yang populer
source-nya atau yang sering digunakan untuk membuat tapi untuk di sini ada beberapa pilihan nih. Kalau yang saya biasa gunakan ini untuk khusus untuk mengimpor, biasanya kita gunakan untuk mengimpor dalam bentuk gambar dari Google Earth. Kita ambil koordinatnya, kita masukkan dalam bentuk gambar ke Civil 3D. Untuk dalam bentuk kita ingin membuat kontur, biasanya saya menggunakan ASRGDM atau ini SRTM Worldwide. Nah, di sini kita akan gunakan salah satunya, misalkan ini SRTM Worldwide. Kita konekkan. Nah, oke. Setelah itu di sini ada ini yang huruf I, kita klik, kita tandai area yang ingin kita ambil konturnya. Seperti begini, oke. Di sini ada create contour. Nah, di sini kita bisa setting sesuai keinginan kita. Misalkan intervalnya kita ubah, misalkan saya intervalnya 2 meter. Nah, di sini bisa kawan-kawan sesuaikan ini. Semakin kecil ini, kawan-kawan bisa ubah, semakin kecil dia akan semakin rapat konturnya, semakin bagus. Tapi kelemahannya dia ketika di input di Civil 3D akan berat. Nah, jika kawan-kawan mempunyai laptop yang speknya lumayan tinggi, bisa kawan-kawan buat rendah, misalkan 1 atau 0,5 bisa. Nah, saya di sini saya akan menggunakan defaultnya. Ya, di sini kontur, kemudian masuk ke kontur bounds, ini dicentang agar yang kontur yang kita ambil itu di area yang kita crop yang kita select tadi areanya. Oke. Nah, setelah itu di sini bisa langsung masuk ke menu file, kemudian export. Nah, di sini saya akan mengambil konturnya dalam bentuk point kontur. Jadi sini saya akan menggunakan di sini export elevation grid format. Di sini ya, seperti saya bilang tadi, saya akan memasukkan kontur dalam bentuk point file. Oke. Sini seperti tadi bisa disetting, ini export bounds, crop to selected area. Oke. Kemudian save point contour, save. Oke, ini bisa di minimize. Kemudian masuk lagi ke Civil 3D kita, lalu open data kita yang drawing. Oke. Setelah open yang drawing, kita open lagi yang di XF, ubah di XF point contour tadi. Point contour. Oke. Sini loading. Oke. Sini poinnya belum terlihat, kita bisa zoom Z. Sedikit loading Z, lalu extend. Oke. Di sini sudah muncul beberapa poin, tapi di sini poinnya masih dalam bentuk poin global mapper, masih didefinisikan sebagai poin global mapper, belum sebagai poin AutoCAD atau Civil 3D. Langkah berikutnya ini bisa kita kesini, kemudian ini mapnya bisa kita hilangkan dulu, atau kita hilangkan, kita ke map off atau offkan map. Oke. Kemudian ini kita bisa dulu copy, klik kanan clipboard, lalu ini dulu select similar, kemudian langsung klik kanan lagi clipboard, lalu kopikan ke file drawing kita, klik kanan, kemudian clipboard, belum terkopi. Ini kita ulangi, blok sedikit, kemudian select similar, kemudian klik kanan lagi clipboard, copy.
Nah, kemudian klik kanan, lalu paste to original coordinate. Oke. Nah, setelah itu di sini langkah selanjutnya kita akan mengubah poin ini menjadi poin. Kita mendefinisikan poin ini sebagai poin AutoCAD. Pertama kita blok seperti tadi sedikit saja, kemudian select similar. Kita perlu isolate objeknya terlebih dahulu. Isolate selected object. Nah, ini yang tadi yang garis-garis bantu tadi kita dan polyline dari jalan kita hide dulu. Nah, langkah selanjutnya perlu kita setting poinnya dulu. Setting point, ini point comments, kemudian create point. Ini kita manual otomatiskan di point creation, lalu prompt for descriptionnya kita ubah menjadi automatic. Oke. Setelah otomatis bisa kita langsung ke point home point, kemudian convert AutoCAD point, lalu blok semua poin kita, lalu enter. Oke. Di sini poin kita sudah terdeskripsikan, sudah sebagai poin dalam bentuk AutoCAD atau Civil 3D. Oke, langkah selanjutnya kita bisa klik kanan, kemudian kita isolate object, kita end object isolation. Setelah itu kita akan langsung membuat konturnya dengan cara ini tool space. Kemudian di sini tadi kan setting, kita masuk ke prospector. Di sini ada surface, klik kanan, create surface. Di sini buat nama kontur kita, misalkan existing ground, existing ground. Oke, di sini sebelah kiri surface ada plus, kita klik, kemudian ini klik definisi. Di sini kita bisa membuat kontur dari beberapa data yang kita punya, bisa boundary, backlines, jika kita punya kontur dalam bentuk seperti kontur dia berupa garis-garis, bisa kita ubah sini. Nah, di sini untuk data yang kita punya itu dalam bentuk point file atau point group dari beberapa poin. Sini kita bisa klik kanan ke point group, kemudian add all points, kemudian oke. Nah, di sini kawan-kawan sudah bisa lihat kontur kita sudah jadi. Untuk bisa ini mungkin konturnya terlalu rapat, kita bisa setting dengan klik konturnya klik kanan, kemudian surface properties, atau di sini di prospector ini nama kontur kita surface properties sama saja. Kemudian information di sini bisa diubah sesuai keinginan kita. Misalkan konturnya tadi kan agak rapat, bisa kita ubah jadi kontur ini 5 meter dan 25 meter. Oke, ini sudah terlihat. Misalkan kawan-kawan masih mungkin konturnya masih agak rapat, mau bisa kita setting. Oke, kita klik kanan surface properties, kemudian ini bisa kita tambahkan, misalkan kita copy current selection agar data yang sebelumnya kita terubah. Misalkan kita untuk minornya kita ingin 10 meter, kemudian 50 meter, kemudian sini masuk ke kontur interval, sini ubah jadi 10 dan di sini 50 otomatis. Oke, nah bisa kita gunakan.
Oke, seperti ini jadi. Oke, nah bisa kawan-kawan bisa ini dulu kita hilangkan ini, dan bisa misalnya kawan-kawan ingin melihatnya dalam bentuk seperti warna elevation banding misalkan ini. Oke, ini kalian bisa lihat dari konturnya, dari elevasi. Untuk datanya bisa kita lihat di sini surface properties, atau sini surface properties, kemudian analisis ini oke. Di sini ada minimum, ini tabelnya. Bisa juga kita ke ini, add tabel, add surface legend tabel, kemudian kita elevation. Oke, dynamic. Oke, nah ini oke, misalkan areanya tadi yang area ungu, misalkan dia berintervalnya di 221 sampai 313 maksimum elevasinya. Oke. Untuk video ini cara mengimpor atau membuat kontur di seperti ini kita akhiri sampai di sini. Untuk video berikutnya kita akan membuat kontur dari data, misalkan dari data pengukuran, misalkan dari pengukuran total station atau theodolit. Kita akan menggunakan contoh dari data ukur untuk video berikutnya, dan kita akan lebih spesifik belajar mengenai cara mengedit kontur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.